Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba ulas soal Zilliqa ya. Jadi Zilliqa di perdagangan hari ini masih ada di kisaran 0,0503 dolar. Jadi pergerakannya cenderung sideways dalam 7 hari terakhir, teman-teman, dan kita masih melihat Zilliqa ini ketahan di area support yang sangat kuat di 0,043. Dan masih ada juga untuk key supportnya yang belum ditembus oleh Zilliqa ada di kisaran 0,035, teman-teman. Nah, pergerakan Zilliqa sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi sama aja kayak altcoin yang lain. Kalau kita misalkan lihat pergerakan Bitcoin itu juga cenderung sideways ya, teman-teman. Dari segi news itu nggak terlalu banyak, bahkan beritanya cuma seputar inflasi, kemudian Terra Luna yang kemarin collapse, dan belum banyak sekali berita yang bisa menggairahkan market. Kalau kita lihat juga Zilliqa itu ada good news. Dilihat dari Twitter, dia tuh baru saja meluncurkan Web3 Alliance. Jadi ini bisa menambah kekuatan dari fundamental Zilliqa untuk di masa depan. Karena Web3 itu menjadi penting ya untuk di masa depan sebagai kelanjutan daripada teknologi. Dan tentunya akan mensupport cryptocurrency secara keseluruhan. Nah, tapi setelah 2 hari diluncurkannya news bahwa Zilliqa akan meluncurkan ataupun sudah meluncurkan Web3-nya, itu nggak merubah pergerakan Zilliqa, masih tetap sideways di area 0,044 sampai 0,055. Jadi cenderung sideways saja, teman-teman, belum terlalu banyak pengaruh dari news yang diterbitkan tersebut. Oke, kita masih harus menunggu seperti apakah pergerakan dari Zilliqa ke depannya. Nah, kalau kita perhatikan juga, teman-teman, dari MACD-nya ini sudah golden cross ya. Which is ini sebenarnya adalah tanda-tanda awal di mana market itu seharusnya mengalami retrace dulu, naik dulu setelah ini sekian lama mengalami koreksi yang cukup panjang. Jadi setidaknya dia bisa retrace, mungkin bisa testing ke EMA 99. Ya, ini harapan sih. Tapi untuk area resistance kuat itu teman-teman tentunya bisa perhatikan di 0,059 sampai 0,06. Ini merupakan area yang cukup kuat kalau kita lihat untuk resistance-nya. Jadi cenderung area 0,06 ini bisa dibilang solid ya, dan sangat dekat dengan pergerakan Zilliqa untuk saat ini. Jadi menurut aku itu bukan sebuah target yang mengada-ada, tapi tetap masuk akal untuk jangka pendek dicapai oleh Zilliqa. Nah, kalau kita lihat potensinya juga, kalau seandainya nih Zilliqa bisa naik sampai 0,06, maka potensinya bisa naik sekitar 19%. Ya, lumayan lah teman-teman untuk mengurangi kerugian kita, ya kan? Itu untuk Zilliqa di time frame 1 hari. Kalau kita pindah ke time frame 4 jam, di sini akan lebih jelas lagi kelihatan bahwa pergerakan market itu cenderung sideways. Sideways yang parah banget, teman-teman. Jadi ini biasanya dimanfaatkan oleh para scalper yang mau untuk entah itu ambil posisi long atau sell, buy atau sell ya. Jadi ketika dia di resistance kita bisa untuk sell, ketika dia di support kita bisa untuk buy. Tentunya dengan money management dan juga trading plan masing-masing. Nah, karena pergerakan market itu cenderung kurang bergairah, teman-teman, maka sebenarnya dalam kondisi kayak gini itu untuk para swing trader itu lebih banyak untuk melakukan wait and see. Dan mayoritas sepertinya trader di kripto itu cenderung swing trading. Tentu saja juga ada institusi-institusi besar, dan kalau melihat kondisi marketnya seperti ini tentunya tidak mengenakan, tidak memikat para investor untuk masuk. Jadi cenderung pergerakannya memang sideways. Di samping itu memang hari ini lagi weekend ya, jadi hari Sabtu masih weekend. Ya, market nggak terlalu bergairah, teman-teman. Jadi diwajari aja pergerakan yang sideways seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari MACD di time frame 4 jam itu cukup oke sebenarnya. Di sini indikatornya udah mulai naik ya. Jadi kemungkinan dalam jangka waktu dekat ini mungkin saja mengalami kenaikan dulu sementara. Jadi seperti yang sudah-sudah, kalau
MACD-nya cenderung naik, itu ada potensi dia itu akan mengalami kenaikan juga teman-teman. Contohnya kayak di sini MACD-nya ini udah naik tapi pergerakan masih sideways. Nah, ketika sudah berada dalam momen ini, Zilliqa itu mulai naik teman-teman. Sampai akhirnya endingnya kena dead cross di sini, akhirnya terkoreksi. Nah, kalau kita lihat di sini juga pergerakannya cenderung naik ya. Dan semoga aja ini dapat momentum buat naik lagi teman-teman. Itu artinya dia akan mengetes area resistance di kisaran 0,059-nya. Jadi ini target potensial untuk Zilliqa dalam jangka pendek ya. Semoga aja bisa kecapai dulu. Itu untuk Zilliqa, jadi nggak terlalu banyak karena pergerakannya masih sangat flat teman-teman. Tapi kita bisa untuk memaksimalkan momen bila mana nanti Zilliqa sudah berhasil untuk breakout dari kisaran 0,0551. Jadi ini merupakan potensi kita untuk entry lah. Kalau teman-teman misalkan mau memanfaatkan momen yang seperti ini untuk kita masuk memanfaatkan fluktuasi market ya ketika memang indikatornya sudah memberikan konfirmasi. Nah, tapi ini karena yang namanya market kita nggak bisa terlalu expect, apalagi dalam fase sideways gini, tentunya ada potensi untuk Zilliqa ini kembali drop teman-teman. Jadi kalau di sini terjadi um, jadi di sini adalah golden cross, kemudian dead cross, golden cross, dan artinya di sini kemungkinan terjadi dead cross. Kalau iya, maka Zilliqa itu sangat berpotensi juga untuk turun. Again, area support terdekatnya itu ada di kisaran 0,43. 0,043. Dan untuk support yang paling kuat itu ada di 0,036. Jadi area-area tersebut bisa saja teman-teman jadikan untuk tempat pasang stop loss bila mana kalian memang trading. Dari 4 jam mungkin itu, kalau dari 1 jam gimana nih? Nah, 1 jam kalau aku melihat sendiri ini Zilliqa sebenarnya nggak terlalu oke ya. Sangat flat teman-teman. Jadi banyak juga ada shadow-nya di candlestick. Ini menandakan bahwa market ini sebenarnya nggak pede nih mau dibawa naik atau dibawa turun. Makanya banyak ada shadow-shadow seperti ini. Kurang tegas lah bisa dibilang. Dan juga dari segi indikator, ini punya kecenderungan untuk mengalami koreksi lanjutan teman-teman. Jadi dari MACD-nya, dari histogramnya ini cenderung ragu-ragu ya antara hijau dan juga dia mau beralih lagi ke merah. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk short bila mana nanti pergerakannya memang drop. Jadi di sini bisa teman-teman lihat di sini ada potensi pergerakan yang mungkin berbentuk triangle. Mungkin ketika dia drop kita bisa untuk ambil kesempatan. Nah, satu lagi teman-teman untuk indikator yang biasa aku pakai adalah MA99. Jadi indikator MA99 ini bisa membantu kita juga untuk melihat Zilliqa ini sebenarnya lagi dalam tren bullish atau enggak. Nah, kalau kita lihat memang indikatornya itu lagi ada di atas daripada chart. Itu artinya memang trennya didominasi oleh bearish. Jadi Zilliqa lebih sering berada di bawah daripada EMA99. Seperti di sini contohnya, ketika dia naik berusaha menembus EMA99 justru kena reject. Artinya memang market ini belum pede untuk bullish, teman-teman. Jadi masih ada potensi untuk Zilliqa itu mengalami koreksi lanjutan. Oke, mungkin sekian aja, nggak terlalu banyak ya karena memang market lagi cenderung sideways. Yang teman-teman bisa perhatikan itu merupakan area-area support kuat dan juga resistance yang kuat. Nanti kalian bisa untuk ambil posisi bila mana kalian memang niatnya untuk scalping atau day trading. Memanfaatkan momentum ketika dia ada di resistance itu kemungkinan besar akan reject pasti turun. Dan kalau dia sudah berada di area support itu kita bisa manfaatkan juga untuk mengambil posisi buy. Kalau dia naik kita bisa taking profit berapapun itu, tapi yang pasti kalau kita mencari cuan dengan profit yang besar itu cenderung agak sulit dalam market seperti ini. Jadi berapapun cuan take profit itu lebih baik ya. Di time frame 15 menit ini nggak terlalu gimana-gimana teman-teman, jadi masih dalam fase flat ya seperti aku bilang. Cuman kalau dari time frame 15 menit ini mungkin bisa direvisi sedikit, jadi kita bisa melihat pergerakannya cenderung lebih jelas seperti ini ya. Jadi untuk Zilliqa masih bergerak di dalam triangle. Di
Di sini dia banyak ada seller, kemudian dia turun, buyer masuk. Di sini kena reject, maka kemungkinan potensi naik ada. Bahkan kalaupun dia akan reject lagi di sini, mungkin juga bisa teman-teman, karena di sini kemungkinan garis MA 99-nya akan jalan di sini ya. Jadi kalau memang seperti itu, maka ya bisa jadi ini merupakan area resisten saat ini untuk Zilliqa untuk jangka pendek. Tapi yang pasti pergerakan seperti ini tuh nggak terlalu oke sih kalau menurut aku ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang nggak berada di market, kalian lagi di luar market, masih tetap stay away aja di luar market dulu, jangan masuk. Tapi kalau yang mau memang scalping, mau cuan-cuan jangka pendek, ya tetap bisa sih memanfaatkan momentum swing high, swing low, ataupun support dan juga resistance. Ya, segitu aja mungkin untuk Zilliqa. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kita juga punya komunitas ya di Telegram, teman-teman boleh join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre, makasih.